Hari ini saya akan sedikit mengulas mengenai hybrid warfare. Hybrid warfare atau peperangan hibrid adalah salah satu cara atau sarana yang digunakan, ya, strategi militer dan non-militer digabung, dan biasanya digunakan juga kekuatan cyber. Bentuknya bisa cyber attack atau misalnya propaganda atau menyerang secara tidak sadar begitu ya kepada negara-negara target. Nah, negara-negara mana saja yang biasanya menjadi target hybrid warfare? Pertama, negara yang ekonominya belum mapan. Kedua, yang demokrasinya belum matang. Yang ketiga, plural, ya, lemah dalam tata kelola pemerintahannya. Nah, jika kita lihat Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya rentan menjadi target hybrid warfare. Oleh karenanya, kita patut berevaluasi, ya, mengevaluasi diri maupun lingkungan kita, organisasi kita agar lebih awas lagi terhadap penggunaan media sosial, karena hybrid warfare ini kalau kita lihat kasus Suriah, Timur Tengah, Arab Spring, ataupun pada saat perang Rusia-Ukraina, itu diawali dari propaganda di media sosial. Kemudian masuk ke dalam sabotase wifi, objek vital nasional, dan lain-lain. Hybrid warfare ini jadi secara tidak langsung dapat dikatakan perang semua bidang. Gabungan konvensional, non-konvensional, informasi, dan banyak yang kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan, itu juga ekonomi. Jadi ekonomi dan politik ini bersamaan. Ciri-cirinya memang pertama, instrumennya banyak ya, propaganda, cyber, kemudian dukungan kelompok-kelompok, bahkan supply informasi maupun logistik kepada kelompok-kelompok pemberontak. Ya. Kemudian dia cenderung tersembunyi, teknologinya modern ya, dan dia mengeksploitasi kelemahan lawan atau korbannya, negara-negara korbannya gitu. Beberapa contoh hybrid warfare bisa kita lihat di Rusia, Ukraina. Pada saat itu operasi militer dilakukan tanpa seragam resmi. Kemudian kampanye informasinya Rusia ya, Givrinaya Voina, perang cyber dukungan separatis untuk menguasai Crimea waktu itu. Jadi memang operasi militer khusus tahun 2022 ini tidak langsung sekejap. Jadi sudah dari mulai 2014 pembukaannya di Crimea, kemudian Donbas, dan akhirnya di pusatnya Ukraina. Kemudian juga bisa kita kaji misalnya Hizbullah di Lebanon. Bagaimana penggunaan taktik gerilya, roket, dan operasi politik ini dilangsungkan bersamaan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan hybrid warfare ini perang semua bidang, serempak dan tersembunyi. Indonesia harus bagaimana? Indonesia tentunya harus memperkuat cybernya, ekonominya, teknologinya, media sosial, edukasi masyarakat, jangan gampang terpecah belah seperti yang tadi telah saya sebutkan di awal ya. Jadi infrastruktur militer, kemudian juga ekonomi, politik, dan trust masyarakat juga harus diperhatikan kepada pemerintahnya sehingga tidak gampang diadu domba. Itu saja hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.